Salam penyu lovers, kembali lagi di video bahasan terkait dengan project penyu, di mana pada video ini kita akan membahas berkaitan dengan potensi berlipat dari portfolio aset penyu yang dimiliki. Tentu ini akan menjadi bahasan yang menarik, di mana dengan melihat market cap secara keseluruhan sebuah aset kripto, kita juga bisa mentargetkan berapa ATH atau harga maksimal yang akan bisa tercapai, dan itu nanti akan menentukan seberapa berlipatnya atau pengganaan dari portfolio yang kita miliki. Jadi sebenarnya soal terkait dengan sebuah nilai aset itu bukan tergantung pada harga saja. Banyak sekali orang memahami nilai asetnya itu, capaiannya itu adalah capaian harga. Padahal itu harus diketahui lebih dalam bahwa capaian yang harus diketahui adalah capaian dari market cap itu sendiri. Jadi misalnya kalau kita melihat, tentu berkaitan dengan di mana kita membeli sebuah aset. Itulah yang menentukan nantinya seberapa benefitnya, seberapa tinggi keuntungan kita untuk mendapatkan sebuah hasil. Karena semakin rendah kita mendapatkan sebuah nilai aset, maka potensinya akan semakin tinggi. Nah, biasanya nilai yang rendah itu berarti market cap-nya itu juga masih kecil. Kalau misalnya kita masuk sebuah project dengan kripto untuk market cap yang sudah tinggi, maka tentu target dari capainya juga, portfolionya juga semakin kecil ya untuk mendapatkan hasilnya. Nah, ini kan sama saja ketika kita bandingkan dengan kita berbicara real asset ataupun digital asset seperti kripto, itu sama saja polanya. Ketika membeli emas contohnya, ya bisa saja rugi ketika langsung menjual, ataupun karena ada kondisi terdesak, maka dijual lebih rendah daripada harga beli. Jadi buy low, sell high itu memang sudah rumus sederhana ya. Bagaimana seseorang itu bisa masuk di dalam sebuah nilai, di mana nilai itu sudah mengalami the deep, udah paling bawah. Nah, itu menjadi soalan yang menarik, di mana hari ini para penyu lovers, para new user, para holders itu bisa mendapatkan penyu dengan pola distribusi baik itu di DEX ataupun V2P itu dengan under value. Ini menunjukkan berarti di bawah harga lantai, bukan harga lantai, bukan harga standar, tapi di bawah itu. Nah, itu nanti bisa kita ketahui dari harga yang sudah tercantum ya. Untuk penyu sendiri, ini total supply-nya itu 210 T. Ini penciptaan di awal. Tidak bisa ditambah, tetapi ada mekanisme burningnya. Di sini ada 5% untuk burningnya. Jadi total supply ini nanti sangat berpengaruh dari market cap. Kalau misalnya nanti kita hitung pada akhirnya ya, setelah distribusi penambangan staking sudah terdistribusi semua, sudah liquid semua, maka pada akhirnya memang kita bisa hitung di 210 T ini itu dikurang dengan 5%. Maka pada akhirnya ada 199,5 T penyu saja yang beredar. Nah, pada awal distribusi itu kita hitung untuk mendapatkan penyunya dulu, supaya orang bisa melihat portfolio berapa yang bisa tercapai. Ratusan persen, ribuan persen, puluhan ribu persen, ratusan ribu persen, bahkan jutaan. Maka kita mengawali dari harga di mana lantai di bawah itu orang bisa masuk pada harga tertentu. Nah, untuk di awal ada orang yang mendapatkan 1 T itu, dia cukup ini di bawah ya, di bawah 100.000. Ada. Kemudian ada yang
di bawah 1 juta ada. Nah sekarang ada di bawah 1 T-nya itu 10 juta misalnya. Jadi kita akan merata-ratakan saja untuk hari ini. Karena tentu saja ketika ada yang mendapatkan di bawah 1 T itu 100.000, ya ketika hari ini dia secara peer to peer dilakukan sebuah transaksi kepada new holders misalnya, maka dia sudah dapat untung. Pionir-pionir yang di awal, dia sudah mendapat untung. Nah, makanya di penyu dengan sebuah project crypto dalam situasi pengembangan, dalam situasi promosi, dalam situasi membangun ekosistem, dalam situasi membangun komunitas, maka yang dicari bukan hanya sekedar keuntungan, tapi di mana bisnis ini, project ini bisa membawa kita ke dalam suatu wilayah level kekayaan. Nah, ini nanti bisa kita hitung ya. Nah, ini kita rata-ratakan saja. Misalnya kalau misalnya hari ini ya, kita hari ini cerita bukan untuk ke depan. Maka kita memang cerita sesuatu yang tidak mulu-mulu. Jadi kita akan bercerita sebuah logika bisnis di mana capaian ATH, harga tertinggi, walaupun harga itu tentu akan mengalami tangga-tangga, akan mengalami tahapan-tahapan tertentu, karena ya pasti ketika ada ATH, all time high, harga tinggi, tentu saja ada ATL, all time low-nya. Nah, itu kan seperti tangga kita melihatnya. Tapi kita nanti bisa lihat tangga mana yang maksimal yang akan tercapai, yang itu bisa menggandakan portfolio yang kita miliki di aset penyu ini. Nah, kita akan mulai terlebih dahulu dari misalnya kalau kita hitung 1 T saja ya. Kalau misalnya 1 T itu 5 juta, maka 5 juta ini dibagi dengan 1 T. Maka kita akan dapat hasil itu per penyunya itu 0,0000005. Jadi 0,5 kali nolnya di ujungnya angka 5. Nah, ini harga per penyunya. Kalau misalnya ada ke depan lah, kita cerita komunitas terus bertumbuh, maka kita hilangkan nolnya ini 2. Ya, kita hilangkan nolnya 2. Maka berarti 0,123 nolnya, kemudian ujung 5. Dikalikan dengan 1T. Maka hasilnya adalah 500 juta. Modal dari 5 juta, misal contoh seperti itu. Nah, ini sebenarnya peluang dari portfolionya tadi. Nah, kemudian kita akan berbicara hal yang lebih menarik ya, berkaitan dengan market cap-nya. Kalau kita ke coin market cap, ya ini menjadi sebuah tracker untuk semua kripto yang ada, yaitu yang pertama ada BTC, kemudian ada Ethereum dan seterusnya. Nah, urutan ini, market cap ini dilihat dari mana? Nah, menuju ke coin market cap-nya, itu urutannya itu tergantung dari market cap yang dimiliki oleh sebuah kripto. Mulai dari BTC sendiri itu ada 1,6 T dolar, kemudian ETH itu ada 188 miliar dolar, kemudian XRP dan seterusnya itu akan terus berurutan. Kita akan bisa lihat nih urutan dari market cap-nya yang ada. Nah, jadi urutan ini bukan tergantung dari harganya, tetapi dari market cap-nya. Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, ada hal menarik kemarin kita ada sebuah mitra, seorang holders yang bercerita bahwa ketika dia mengedukasi project penyu, kemudian mitra tersebut mengatakan membandingkan dengan Baby Dots, ya Baby Dots. Dia bertanya kepada promotor penyu bahwa berapa sih holders yang ada saat ini untuk token penyu. Dia mengatakan ada sekitar 3 ribuan lah. Nah, kemudian dia bandingkan dengan Baby Dots. Baby Dots itu katanya, itu merupakan meme coin, token yang sudah memiliki komunitas yang besar. Ya tentunya, ya pastilah kita mengakui itu sudah pasti berlipat-lipat daripada holders penyu saat ini. Nah, tetapi dia bandingkan di harga. Dia katakan bahwa
dengan komoditas yang besar, Baby Dots saja itu harganya 0,08 kali, baru ujungnya ada angka itu dalam bentuk dolar. Artinya, ya sedikit mengalahkan dari harga penyu lah. Kita akan cek ya. Kita akan cek Baby Dots. Baby Dots. Nah, Baby Dots kita bisa lihat. Nah, untuk harganya memang ini sudah melampaui daripada harga penyu saat ini. Yang harga penyu saat ini itu di dalam dolar itu 0,0-nya ini 9, bukan 8. Jadi lebih tinggi lagi Baby Dots. Nah, cuman kita akan perhatikan di market cap-nya dengan berkaitan juga di total supply-nya. Untuk total supply sendiri, ini itu bisa kelihatan total supply dari Baby Dots ini. Kita akan langsung saja menuju ke ini, ada dia menggunakan Solana, kita nanti bisa langsung menuju ke sana. Kita coba untuk buka webnya. Nah, kemudian sudah ada nih webnya, kita terbuka, kemudian kita cek di tokenomic. Di tokenomic itu hitung saja total supply itu berapa. Yang ini total supply itu berapa? Itu ada 420.000 triliun. Ya, bandingkan saja dengan total supply yang ada di penyu. Jadi berapa persennya total supply penyu itu sendiri? Makanya kita akan bercerita di market cap-nya. Nah, ini misalnya contoh ya. Contoh, kalau misalnya market cap Baby Dots itu sama dengan penyu, maka berapa sih harga penyu? Ini kan menjadi bahasannya. Kita lihat di bagian market cap. Nah, yang ini market cap ini adalah sirkulasi yang sudah beredar secara liquid, kemudian dikalikan dengan harga. Kalau misalnya untuk FDV-nya, fully diluted value-nya, ini berarti total supply dikali dengan harga. Nah, kita fokus di market cap-nya saja di sini. Kita akan ambil, kita samakan dengan penyu dan harga penyu itu berapa. Berarti hitungannya di sini adalah 191 juta dolar. 191 juta. Oke, di dalam bentuk dolar. Kemudian dibagi dengan total supply penyu, kan gitu. Hitung saja di 200 saja, di 200 T. Oke, maka hasilnya adalah 0 TT, 0-nya 6 kali, ada angka ujung 955. Dikali dengan harga rupiah itu dalam bentuk dolar kan, kita kali dengan rupiah yang saat ini di angka 17.000. Oke, kita akan dapat angkanya 0,01 rupiah harga penyu ya. Kalau misalnya ada yang punya 1 T, berapa nilainya? Portfolionya itu berapa kali lipat? Maka kalikan saja dengan 1 T. Hasilnya ini 16 miliaran. Kalau posisi penyu itu sama dengan market cap yang dimiliki Baby Dots. Nah, Baby Dots itu kalau diurutkan, dia di sini di nomor urut 179.
Jadi ini bisa dipahami, itu tergantung dari market cap-nya, bukan harga. Atau lebih supaya lebih paham, misalnya kita bandingkan ya, eh, kita bandingkan PP. PP itu market cap-nya pasti lebih besar daripada contohnya kita bandingkan dengan bonds. Misalnya bonds itu sama-sama meme coin juga, kita bandingkan dengan bond. Nah, dari segi harga kita bandingkan nih, harga bond 0,04 kali, ujungnya 1263. Harga PP kita bisa lihat 0,05 kali. Berarti kalau dari segi harga, mana yang lebih tinggi? Bond. Tapi dari segi market cap, mana yang lebih tinggi? Kita bisa lihat ya. Market cap yang dimiliki bond itu 991 juta. Market capnya yang ini. Sementara kita nanti lihat di PP, ini kita bisa cek market capnya itu berapa. Itu sudah miliaran, angkanya 2,8 miliar dolar. Jadi lebih tinggi PP. Tapi dari segi harga itu lebih tinggi bond. Kenapa? Karena total supply dari PP itu lebih tinggi. Itu di sini ada 420 T, dan 420 T ini kalau dibandingkan dengan penyu juga lebih kecil lagi penyu. Itu 100 jadi 199 T untuk penyu ya. Kalau bongs, kita bisa cek bongs, kembali ke bongs. Ini hanya ada 88 T. Jadi lebih kecil total supply dibandingkan dengan PP, makanya wajar ketika bong itu harganya lebih tinggi. Nah, tentu saja dari bahasan kita ini para new holders juga bisa melihat bagaimana potensi penyu ya, yang dengan dimana harga saat ini dan pada target market cap tertentu itu bisa dihitung nilai asetnya masing-masing, portfolionya itu seperti apa. Nah, ini masih kita berbicara dari segi asetnya, belum dari segi misal utilitas ekosistem yang dibangun, di mana penyu juga memiliki utilitas, ada staking, kemudian ada referral yang itu tidak ada di meme coin yang lain seperti bonds ataupun PP. Nah, jadi itu kita abaikan saja, tapi kita fokus di market cap, bercerita tentang asetnya untuk target daripada market cap. Jadi bagi para holders, para pioneers tentunya, ini menjadi sebuah peluang bagi semuanya, di mana ya kembali ke masing-masing, apakah memang aset ini memang layak untuk diperjuangkan, di mana kita membangun sebuah kekayaan bersama ya, atau tidak. Ya jangan banyak sekali sekarang ya project-project yang dibangun kemudian listing di exchange dengan harga yang sudah tinggi, kemudian kita masuk karena ada FOMO, maka apa yang terjadi? Ya untuk mencapai market cap yang lebih besar dan itu akan menentukan ATH baru itu semakin sulit ya. Nah, sementara kita mulai daripada under value, kita mulai dari tangga yang paling pertama, tangga yang di awal, di mana kita akan menuju ke tangga-tangga berikutnya. Nah, tentu saja ini menjadi awal mula di mana semua orang itu bisa mendapatkan aset penyu di harga sangat murah, di bawah under value harganya. Dengan Nah, apalagi misalnya kita kembali ke coin market cap, misalnya market cap-nya di penyu sendiri itu mencapai di 50 besar misalnya. Atau mungkin di 100 besar, itu oke-oke aja. Artinya ya kita nggak muluk-muluk juga kita ingin mengalahkan harga Bitcoin, itu nggak juga sampai seperti itu. Jadi target capaian kita itu bisa kita hitung secara logik.
bukan kita berbicara kalau-kalau. Yang kita itu juga berimajinasi, kemudian kita melakukan apa ya, ya halu lah ceritanya, tapi kita tidak di project penyu ini semua ada hitung-hitungannya. Kemudian juga targetnya itu nggak mulu-mulu, itu yang penting. Jadi kita nggak perlu tinggi-tinggi, tetapi portfolio kita itu sudah berlipat-lipat. Nah, jadi penyu holders sekalian bisa hitung nanti masing-masing dibanding-bandingkan dengan kripto-kripto yang lain. Nah, tentunya nah ini menjadi sebuah pemahaman kita bersama bahwa proyek penyu ini menjadi sebuah alternatif investasi jangka panjang, dan kita bisa menyimpan di berapapun itu yang Anda miliki. Bahkan secara peer to peer, Rp1.000 pun oke-oke saja kita bisa dapat aset ini. Rp2.000 terserah, nggak ada masalah. Bahkan gratis juga ada, ketika ada promo yang masih ada, bahwa setiap user baru yang dia membuat wallet di token pocket misalnya, dia buat dompetnya saja, itu dikasih gratis 50 juta penyu. Jadi bahkan ketika menerapkan skema bisnisnya, ya bisa juga dapat gratis dengan referral misalnya. Jadi bahasan kita ini berkaitan dengan market cap, dan tentu saja mungkin sudah oke ya. Jadi nilai yang capaian kita itu berbicara berkaitan dengan market cap seberapa besar yang bisa kita capai. Demikian saja, terima kasih. Salam penyu lovers.